Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali berjumpa dalam nuansa pencerahan hati. Dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, hendaknya kita harus senantiasa mampu bisa menerima hal-hal yang tidak kita inginkan. Terus dan teruslah kita berlatih menerima yang tidak kita inginkan. Teramat sering terjadi untuk kita semua tentunya hal-hal yang tidak kita inginkan. Terkait dengan hal yang kita inginkan tercapai, terwujud, terlaksana, rasa-rasanya mampu kita semua tanpa harus berlatih, bahagia, senang, bersyukur, menerima yang cocok sesuai dengan harapan yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, yang kita dambakan. Persoalannya, kita harus berlatihlah untuk menerima yang tidak kita inginkan. Inginnya usaha lancar-lancar saja, banyak kendala, terima. Inginnya untuk urusan rezeki, utamanya terkait keuangan, mudah-mudah saja. Mengalami kesulitan, bahkan keuangan sedang tidak baik-baik saja, terima. Inginnya terwujud apa yang diharapkan, ternyata jauh dari apa yang kita inginkan, harapkan, terima. Inginnya sehat, tiba-tiba tidak nyaman, sakit, terima. Inginnya kehidupan rumah tangga kita baik-baik saja, ada sebuah ujian yang menyebabkan terjadi gesekan sehingga nampak disharmonisasi. Terima. Disinilah penting kita untuk selalu berlatih terima, terima, terima yang tidak kita inginkan. Dengan kata lain, ridho. Karena di balik hal itu semua, ambil pesannya. Kenapa penting untuk berlatih selalu menerima yang tidak kita inginkan? Percayalah, di balik itu semua penuh pesan, penuh hikmah untuk kenaikan derajat kita. Kita tambah arif, kita akan tambah bijaksana, kita akan tambah untuk nuansa kesabaran kita, ridho kita, syukuri kita, tawakal kita, seraya ikhtiar maksimal tentunya. Terpenting, jangan lupa, rumusnya sederhana saja, agar mampu menerima yang tidak kita inginkan, maka dalam hidup ini, jangan mengingat yang luput-luput saja, yang seolah kita melupakan hal yang masih banyak untuk kita syukuri, seolah tidak ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil lagi maha bijaksana. Untuk itu, tetap hari ini, saat ini, sekarang juga syukuri saja yang ada, yang luput tidak seberapa dibanding karunia nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lekat dalam diri kita. Apalagi kalau kita mau menyadari ada iman masih lekat dalam kalbu kita, adakah pabrik iman? Adakah yang memproduksinya? Ini karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlatihlah terus untuk menerima yang tidak kita inginkan dan
berikutnya kita harus mampu melepaskan yang sudah kita raih, semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak merasa memiliki hidup ini hanya hak guna pakai. Hakikatnya kita semua hamba-hamba Allah yang harus senantiasa lapang, sempit, sehat, sakit, jaya, pailit, dalam kondisi apapun. Pesan yang kita ambil, hikmah yang perlu kita terapkan dalam hidup ini, sehingga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang terpaut segala sesuatunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh akhirnya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua dari Allah, kembali kepada Allah. Kenapa kalimat ini hanya terfungsikan seolah saat berduka, saat ada kematian musibah besar, dan ketahuilah saat kita menerima yang kita tidak inginkan, hakikatnya kita telah mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kembali pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah akan memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Sungguh siapa yang telah diberikan hikmah, dia telah diberikan kebaikan yang melimpah ruah banyaknya. Menerima yang tidak kita inginkan akan membuat hati tetap nyaman. Pesan hikmah pun akan kita dapat. Intinya semua untuk kebaikan, perbaikan kita, untuk lebih takarrub, mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.